Coba dibayangin, hidup kamu tuh sial banget. Tiba-tiba jadi super duper enak gara-gara kamu dijual ke iblis. Kedengarannya aneh banget kan? Tapi ya, inilah kisah Iruma Suzuki. Seorang anak yang nasibnya jungkir balik total. Oke, coba kita bandingin ya. Hidupnya sebagai manusia, hancur. Orang tuanya nggak peduli. Dia dipaksa kerja, nggak punya teman sama sekali, dan hidupnya tuh selalu dalam bahaya. Terus, gimana pas dia pindah ke dunia iblis? Wah, kebalikannya. Dia dapat kakek yang sayang banget, hidupnya jadi mewah, aman. Langsung dapat temen, dan yang paling penting, dia bisa ngerasain sekolah untuk pertama kalinya. Gila kan? Justru hidupnya jadi 100 kali lebih baik di dunia iblis. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian 1, dijual kepada iblis. Jadi ceritanya Iruma ini lagi kerja di kapal tuna, bener-bener di titik terendah hidupnya. Dan disinilah babak baru yang super aneh bakal dimulai. Dan disinilah momen paling gokilnya. Iruma udah pasrah aja nih, mikir, ya udahlah, gue bakal dimakan. Tapi iblis super kuat yang beli dia, namanya Sullivan, malah ngelakuin sesuatu yang nggak terduga. Dia berlutut dan nanya, maukah kamu menjadi cucuku? Ternyata si Sullivan ini cuma iblis tua yang kesepian dan pengen banget punya cucu buat dipamer-pamerin. Nah, si Iruma ini punya satu kelemahan. Dia nggak pernah bisa nolak permintaan orang. Jadi ya, dia iyain aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, bertahan di sekolah iblis. Kakek barunya ini, si Sullivan, ternyata kepala sekolah di sekolah iblis Babils. Jadi, mau nggak mau, Iruma si manusia ini harus masuk ke sekolah yang isinya, iblis semua. Misinya, simple tapi susah banget. Jangan sampai ada yang tahu dia manusia. Kalau sampai ketahuan, nyawa taruhan ya. Jadi, apa sih peraturan nomor 1 yang nggak boleh banget dilanggar di sana? Aturannya cuma satu, dan serem banget. Kalau ada yang tahu kamu manusia, kamu bakal dimakan. Ini bukan main-main loh. Setiap hari Iruma di sekolah itu kayak ujian buat bertahan hidup. Dan bener aja, masalah datang cepet banget. Baru juga hari pertama, dia langsung ditantang duel sama murid paling top, paling pinter, dan paling arogan di angkatannya, Alice Asmodeus. Pertanyaannya, Iruma kan manusia biasa, nggak punya sihir sama sekali, dia bisa apa coba? Nah, ini dia yang keren. Iruma emang gak punya sihir, tapi dia punya kekuatan lain yang dia dapat dari hidupnya yang sengsara. Namanya, kemampuan menghindari krisis luar biasa. Ini bukan sihir ya, tapi murni insting bertahan hidup yang udah keasah puluhan tahun buat ngindarin bahaya. Jadi pas dia duel lawan Alice, dia cuma ngindar terus-terusan. Tapi buat para iblis, gerakannya yang super lincah dan gak bisa kena, itu malah kelihatan kayak teknik pertahanan tingkat tinggi. Keren banget kan? Setelah semua keributan di hari pertama itu, peringkat iblisnya diumumin, dan Iruma dapat peringkat Aleph alias peringkat 1, peringkat paling rendah, benar-benar mulai dari paling bawah. Oke, kita lanjut ke bagian 3, si berprestasi yang tidak disengaja. Nah, ini bagian yang paling lucu. Jadi, si Iruma ini kan berusaha keras banget biar nggak narik perhatian, biar jadi murid biasa-biasa aja. Tapi, entah kenapa, semua usahanya itu malah bikin dia jadi pusat perhatian. Gimana sih caranya jadi terkenal tanpa sengaja ala Iruma? Gini nih resepnya. Pertama, pas pidato penerimaan murid baru, nggak sengaja baca mantra yang super berbahaya. Kedua, ngalahin murid paling top di sekolah pakai bantingan suplex yang dia pelajari dari nonton gulat. Ketiga, manggil guru paling ditakutin di sekolah jadi familiarnya. Dan terakhir, temenan sama 2 murid paling kuat dan paling aneh. Si Alice yang sekarang jadi fans nomor 1-nya, dan Clara yang energinya nggak habis-habis. Semua usahanya buat jadi low profile malah bikin dia jadi legenda sekolah. Dan semua kesialan yang jadi keberuntungan ini ada hasilnya. Lihat deh, setelah ujian dodgeball yang heboh itu, peringkatnya langsung naik jadi bad atau peringkat 2. Ini loncakan yang gede banget, nunjukin kalau dia bukan sekedar hoki. Dia mulai ngebuktiin dirinya, dan bahkan peringkatnya udah nyusul teman-temannya. Sekarang kita masuk ke bagian 4, lahirnya seorang pahlawan. Di sini ada perubahan besar dalam diri Iruma. Kalau tadinya dia cuma mikir gimana caranya gue bertahan hidup hari ini, sekarang fokusnya berubah jadi gimana caranya gue bisa nyelamatin teman-teman gue. Momen penting ini terjadi pas ada serangan di Taman Hiburan Walter Park. Yang harusnya jadi hari libur yang asik, malah jadi kacau balau gara-gara ada teroris. Nah, di tengah kepanikan, Iruma ngambil keputusan berani. Dia nggak mikirin lagi rahasianya bakal kebongkar atau enggak. Yang penting dia harus nyelamatin anak-anak yang kejebak. Dan puncaknya, dia pakai kekuatan cincin kerakusannya buat nyerap serangan sihir super gede yang ngancam semua orang. Bener-bener heroik.
Nah, karena aksi heroiknya di Walter Park, ditambah prestasinya di festival sekolah, Iruma dapat kenaikan peringkat lagi. Kali ini gede banget, langsung ke Dalet atau peringkat 4. Sekarang dia udah sejajar sama Alice, sahabatnya yang dari awal udah jadi iblis elit. Ini bukti kalau dia dapat semua ini bukan karena hoki, tapi karena keberanian dan kebaikannya. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir yang paling bikin penasaran. Calon Raja Iblis? Percaya nggak, dari anak manusia biasa yang cuma pengen nggak dimakan, sekarang muncul spekulasi gila. Jangan-jangan dialah yang diramalkan bakal jadi Raja Iblis selanjutnya? Terus apa sih yang bikin dia jadi kandidat kuat? Coba deh kita lihat. Pertama, dia punya cincin kerakusan. Cincin legendaris yang katanya cuma bisa dipakai sama Raja Iblis. Kedua, dia bisa bikin iblis-iblis kuat jadi setia banget sama dia. Ketiga, dia bisa naklukin monster legendaris cuma pakai kebaikan. Keempat, lawan-lawannya malah jadi temen. Dan yang paling unik, ambisinya itu bukan buat jadi penguasa. Ambisinya cuma satu, dia pengen bisa terus bareng sama teman-temannya. Aneh kan? Justru karena sifatnya yang sangat manusiawi inilah, dia jadi kandidat Raja Iblis yang paling mungkin. Ini ngebawa kita ke pertanyaan utamanya. Emangnya mungkin seorang anak manusia yang baik hati dan super polos bisa jadi pemimpin para iblis di dunia bawah? Mungkin aja. Dunia iblis yang penuh kekerasan dan egoisme justru butuh pemimpin yang punya hati kayak manusia. Gimana menurut kalian?